Setebal apa sih pergumulan kita? Setebal tembok Yeriko? Atau yang kedua, apa yang kita andalkan? Apakah jabatan, kekuasaan, uang, harta yang setebal tembok Yeriko? Tidak ada. Semua pasti hancur. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita, amin. Sebelum kita masuk perenungan, saya akan bagikan sebuah video pujian. Biarlah lewat juga pujian ini, kita sama-sama bernyanyi walaupun lewat video, menguatkan iman kita, meneguhkan iman. Berapa banyak kau percaya Tuhanmu luar biasa, dahsyat dan ajaib? Lambaikan kedua tanganmu tinggi, kasih tos kiri kanan, katakan Yesus kita luar biasa, dahsyat dan ajaib. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Lambaikan tanganmu. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hidangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Kau percaya Tuhanmu luar biasa, amin. Yang percaya katakan amin. Oh, sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Semua tepuk tangan di atas kepalamu. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Oh, Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut. Kepalkan tanganmu, katakan Hosana, Hosana, Hosana. Pasal 6 ayat 1 sampai 5. Lembaga Alkitab memberi tema jatuhnya Yeriko. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, kita simak baik-baik. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yaitu semua prajurit harus menghindari kota itu sekali saja. Demikianlah engkau perbuat 6 hari lamanya.
Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cerita ini berbicara tentang bagaimana bangsa ini memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tapi mereka punya penghalang, yaitu kota Yeriko, benteng Yeriko. Nah, Bapak Ibu harus tahu pada zaman dulu, tiap kota itu punya kubu, punya benteng. Karena pada zaman dulu belum ada hukum. Jadi setiap raja, apakah itu akhir tahun, apakah itu awal tahun, setiap raja, dia akan maju berperang untuk meluaskan daerah penguasaannya. Tak heran semua kota-kota pada zaman itu mempunyai benteng atau kubu-kubu yang kuat. Kalau Bapak Ibu pergi ke Jogja, tanpa sadar Bapak Ibu tahu bahwa keraton itu ada di tengah-tengah dan di pinggirnya ada sebuah tembok. Itu sebenarnya benteng untuk menjaga kalau ada kerajaan lain yang menyerang. Nah, ini juga yang dihadapi oleh bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian. Cuma masalah benteng ini terlalu kuat dan orang sulit untuk masuk ke sana. Tapi Tuhan berfirman di dalam Joshua yang kita baca ini, di situ dikatakan bahwa tahulah aku serahkan ke tanganmu Jericho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan akan serahkan kota ini ke tangan bangsa Israel. Nah, apa yang kita mau petik dari cerita jatuhnya benteng Yeriko atau kota Yeriko ini? Yang pertama, seperti pujian yang dinyanyikan tadi, yaitu Allahku adalah Allah yang dahsyat. Poin yang pertama untuk mempelajari apa yang kita pelajari dari poin ini adalah yang pertama, Allahku adalah Allah yang dahsyat. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, ya, poin seperti ini adalah poin biasa. Benar sekali. Tidak ada yang istimewa dari poin yang pertama. Allahku dahsyat. Tapi tahukah Bapak Ibu, dari kita semua yang hadir pagi hari ini, banyak dari kita berkata Allahku dahsyat. Kalau keinginan kita tercapai, kalau keinginan kita dijawab Tuhan, terus kita bilang Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Tapi yang menjadi pertanyaan besar buat kita adalah, bagaimana kalau Tuhan perintahkan kita melakukan perintahnya sesuatu yang tidak masuk akal? Apakah kita sanggup lagi berkata, Allahku dahsyat, Allahku perkasa, Allahku besar, tidak ada yang bisa lawan Dia. Cerita ini Tuhan menyuruh bangsa ini berperang dengan tidak mengangkat senjata. Saya percaya memang tidak ditulis di Alkitab. Mungkin Joshua waktu bilang ke pengikutnya, yuk kita mau perang nih. Tapi Tuhan bilang gak usah bawa senjata. Bawa sangkakala. Terus ngapain? Keliling itu tembok. Saya terlalu yakin pasti ada orang yang gak setuju pada waktu itu. Orang akan berpikir gak masuk di akal. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tapi waktu mereka melakukannya, Allah ingin membuktikan kepada bangsa ini bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat. Jadi pelajaran penting dari cerita ini, yang pertama, Allah ingin membuktikan kepada bangsa ini, aku ini Allah yang dahsyat. Dan bangsa itu membuktikan ke musuh mereka bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang dahsyat. Dan musuh harus tahu bahwa Allahnya orang Israel, Allah yang dahsyat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Daniel,
waktu dimasukkan ke dalam lubang singa. Awal pertama, raja itu sangat senang dengan keputusannya. Tapi semalaman kemudian raja itu tidak bisa tidur. Dan dia bangun pagi-pagi dan menjenguk Daniel. Dia berteriak, Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup, ditolong oleh Allahmu? Dan Daniel berkata, ya Tuan Raja. Sejak saat itu, Raja mengeluarkan titah. Siapa yang tidak nyembah Allahnya Daniel, dia harus dibunuh. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini, poin yang pertama ini, kita harus menanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat. Supaya orang juga tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Bukan cuma orang tahu, tapi Tuhan juga ingin membuktikan kepada kita bahwa Dia yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Apa pergumulan Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini? Setebal tembok Yeriko kah? Yang di atasnya harus dilewati 2 kereta? Serahkan sama Allah yang dahsyat. Kalau kita sudah mengalami masalah atau Tuhan suruh kita kepada hal-hal yang kadang-kadang nggak masuk akal, ingat, jangan-jangan Tuhan lagi bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan Tuhan lagi bekerja dalam kehidupan kita. Sedahsyat apa sih tembok Yeriko, itu pun runtuh. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat. Memang banyak orang atau banyak gereja mengambil cerita ini menjadikan doktrin pengajaran tentang doa keliling. So, buat saya nggak salah. Tapi yang terpenting dari cerita ini adalah Allah ingin membuktikan kepada bangsa ini bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat. Mungkin kita takut memasuki tahun 2023, tapi Allah pun akan berkata, aku serahkan ke tanganmu tahun 2023. Apapun permasalahan kita, setebal apapun tembok Yeriko itu, Allah kita Allah yang dahsyat. Mungkin nggak masuk di akal, tapi percayalah, kalau kita bersama dengan Allah yang dahsyat ini, segala sesuatu pasti Tuhan bekerja. Ada sebuah cerita, seorang dokter yang namanya Dr. Mark. Dr. Mark ini terkenal seorang ahli dalam pengobatan, yaitu khususnya kanker. Dia ingin pergi ke sebuah kota untuk mendapatkan sebuah penghargaan karena hasil penelitiannya tentang kanker. Pergilah beliau ini dengan semangat. Namun sampai di bandara setelah terbang 2 jam pertemuan, tiba-tiba pesawat itu ada kerusakan dan harus mencari bandara terdekat untuk mendarat. Karena kebingungan, Dr. Mark ini mencari informasi bagaimana supaya dia cepat sampai ke tempat tujuannya. Dia tanya kepada resepsionis, pesawat berikutnya berangkat jam berapa? Resepsionis itu berkata, jam 10. Wah, dia bilang pasti terlambat. Jadi dia berusaha untuk mencari mobil untuk pergi ke tempat tujuan di mana dia akan mengadakan seminar sekaligus mendapatkan sebuah penghargaan. Jadi dapatlah Dr. Mark sebuah mobil dan dia pergi ke tujuannya. Namun sayang, di tengah perjalanan, dia berhadapan dengan badai salju. Tiba-tiba dia tersesat di sebuah perkampungan yang sepi dan sunyi. Karena kedinginan dan kelaparan, dia menemui sebuah rumah dan mengetok. Keluarlah seorang ibu. Dan dia bertanya, adakah di sini telepon atau apapun itu yang bisa dia pakai untuk menghubungi tempat dia yang akan mengadakan seminar dan mendapatkan sebuah penghargaan. Ibu itu berkata, enggak ada. Dan ibu itu menawarkan, masuk dulu. Karena ibu itu melihat Dr. Mark kedinginan. Masuklah Dr. Mark itu. Waktu ibu itu menyajikan makanan, ibu itu pergi ke dapur, dan karena rumahnya nggak besar, Dr. Mark bisa melihat ada seorang bayi yang ditaruh di kamar yang sedang menangis. Terus ibu itu pergi ke bayi itu berdoa. Dia mengajak Dr. Mark. Tapi Dr. Mark sebagai seorang
ilmuwan, nggak percaya dengan Tuhan, jadi dia percaya dengan apa yang dia teliti, kemampuan dia mengandalkan dirinya. Terus ibu itu selesai berdoa, ibu itu keluar, dan dokter Mark tanya, apa yang kamu doakan? Terus ibu bilang begini, saya lagi mendoakan seorang dokter spesialis dari kota yang jauh. Siapa namanya? Dokter Mark. Ibu itu tidak tahu yang dia ajak bicara adalah Dokter Mark. Ibu itu berkata, saya tidak punya uang apalagi pergi ke kota itu. Tuhan belum menjawab doaku sampai sekarang. Tapi ibu tidak sadar bahwa yang dia ajak bicara adalah Dokter Mark sendiri. Seorang spesialis kanker, dan ibu itu menghadapi anaknya yang sedang sakit kanker. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Rencana Tuhan kadang tidak masuk di akal. Pesawat yang landing karena ada kerusakan. Badai salju terdampar di sebuah rumah. Ternyata itu cara Tuhan terhadap. Pagi hari ini poin yang pertama yang kita mau pelajari. Ingat bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang dahsyat. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Seng ada lawang. Tidak ada yang sanggup melawan. Poin yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari tembok Jericho ini? Poin yang kedua, di bawah kolong langit ini juga klise loh Bapak. Di bawah kolong langit ini tidak ada tempat bersandar atau bergantung. Sekali lagi, di bawah kolong langit ini tidak ada tempat bersandar dan bergantung kecuali Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Tembok Jericho ini tebalnya minta ampun. 2 kereta bisa lewat di atasnya. Bangsa ini pasti mengandalkan tembok ini. Mereka pasti tertawa melihat bangsa Israel. Ngapain mereka keliling? Mereka nggak akan sanggup kalahkan kami. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Strategi perang yang tidak masuk di akal justru meruntuhkan tembok ini. Berarti pelajaran pagi hari ini kita bisa ambil. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Apapun itu. Maka saya balik buat kita semua. Setebal apa sih pergumulan kita? Setebal tembok Jericho? Atau yang kedua, apa yang kita andalkan? Apakah jabatan, kekuasaan, uang, harta yang setebal tembok Jericho? Tidak ada. Semua pasti hancur. Kembali ke poin pertama lagi. Karena berhadapan dengan Allah kita yang dahsyat. Tidak ada yang kita andalkan di muka bumi. Apalagi kita sombong. Seorang yang menciptakan kapal Titanic berkata, Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkan. Lucunya kapal Titanic hanya menabrak gunung es, merobek lambung kapal itu, dan kapal itu tenggelam. Marilyn Monroe dikunjungi oleh Bill Graham dan berkata, sudah saatnya engkau bertobat. Apa kata Marilyn Monroe? Saya tidak butuh Yesusmu. Beberapa bulan kemudian, Marilyn Monroe kedapatan meninggal di apartemen atau di hotelnya dengan bunuh diri. Tidak ada yang perlu kita andalkan. Semua pasti berlalu. Kalau berhadapan dengan Allah dan yang dahsyat, wow, hati-hati. John Lennon pernah berkata, kami lebih terkenal, lebih hits, lebih ngetop daripada Yesus. Apa yang terjadi? Dia harus mati di tangan penggemarnya sendiri, ditembak di saat lagi dia manggung. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita andalkan hari-hari? Hartakah? Kekayaankah? Kedudukankah? Baik itu di dunia sekuler ataupun di dunia rohani. Tidak ada yang abadi. Berhadapan dengan Allah kita yang dahsyat, pasti hancur. Pasti luluh. Setebal apa pengandalan kita? Setebal tembok Jericho, hancur. Tapi poin yang pertama kembali, setebal apakah pergumulan kita? Kalau bersama dengan Allah yang dahsyat, kita sanggup melewati. Allah akan berkata kepada Pak Herman, Bu Yosi, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu tahun 2023.
Allah akan berkata kepada Pak Supratman, ketahuilah aku serahkan tahun 2023 ke tanganmu. Sehingga aku selalu berkata, buat kita semua, tahun ini tetap tahun rahmat Tuhan buat kita. Tahun ini adalah tahun berkat buat kita. Apa yang dicuri di 2020, 2021, 2022, Tuhan kembalikan di tahun 2023. Karena kalau kita mau melangkah seperti bangsa Israel dan mau berkata, Allahku dahsyat, Dia sanggup membuka jalan dalam hidup. Karena Allahku dahsyat, maka saya harus bergantung kepadanya dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dua hal ini aja saya bagikan buat kita semua. Memasuki tahun ini, tetap kita berkatakan, tahun ini berkat. Setebal apapun pergumulan, setebal tembok Yeriko, pasti runtuh. Karena kita bersama-sama dengan Allah yang dahsyat. Amin.